hanya sebagai pembeda dan pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Oke. Golongan darah A ya, seseorang yang memiliki golongan darah A biasanya sensitif ya, kooperatif, emosional dan semangat ya, dan pintar pastinya. Mereka adalah seseorang yang sabar, setia dan cinta damai ya. Namun sifatnya terkadang terlalu sensitif ya, sehingga membuat terlihat lemah begitu. Mereka juga sosok yang tidak suka melanggar aturan yang ada. Orang yang dengan golongan darah A bisa dibilang sosok yang perfeksionis. Ya. Hal ini karena apa? Kenapa? Karena mereka itu sangat suka kerapihan dan kebersihan ya. Orang dengan golongan darah ini juga mudah stres, sehingga memiliki tingkat hormon kortisol atau stres yang tinggi seperti itu ya. Ciri-ciri golongan darah A ya, berdasarkan kepribadian umum ini diantaranya baik hati, pemalu, terus perhatian, keras kepala, sopan, dapat diandalkan, terus terlalu sensitif, perfeksionis, pemalu, bertanggung jawab dan mudah cemas, dan mayoritas pendiam ya. Ini ciri-ciri secara berdasarkan secara kepribadian umum ya, itu golongan darah itu seperti itu ya. Oke, apakah kamu seperti itu? Kita akan lihat sekarang. Kita akan lihat untuk tebaran kartunya, kartu yang kamu pilih ya. Di sini ada Knight of Swords ya, ada Knight of Swords, ada Knight of Swords tentang keberanian melangkah ke depan. Apakah keinginan terdalam di hatinya? Keberanian melangkah ke depan untuk meninggalkan hubungan ini ya. Jadi yang dia inginkan di dalam hatinya itu ingin meninggalkan, atau kamu ingin meninggalkan dia. Ada perubahan menjadi lebih baik, tentang sebuah motivasi dan tentang tanggung jawab. Kenapa? Kamu berdingan orang yang sudah mempunyai tanggung jawab. Dan seiring waktu ya, dan semua itu terjadi karena sebuah semangat atau sebuah cahaya hidup ya. Apakah keinginan terdalam di hatinya? Dia ingin dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia gitu. Itu dasar ya, dasar paling dalam di hatinya ya. Karena apa? Karena dia di sini mempunyai sebuah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu ya. Yang membuat dia berkeinginan seperti dari dasar hati yang paling dalam itu karena dia menginginkan dia fokus pada tanggung jawabnya, seseorang yang telah memberikan dia semangat gitu ya. Jadi kalau dia mau berbicara gitu loh, kalau dia mau berbicara dia akan mengatakan, kita sudah ya jauh hubungan ini, aku meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan aku. Tetapi ya memang di sini kamu kadang memberikan dia support, memberikan dia semangat ya tentang dia, tetapi sebetulnya dia sendiri sudah punya pandangan lain, yaitu mempunyai tanggung jawab yang dia harus memang fokuskan seperti itu ya. Itu keinginan yang paling dalam. Kalau dia mau ngomong tapi dia nggak berani ngomong, karena memang kamu juga termasuk motivasi buat dia. Mungkin saran kamu, nasihat kamu atau pandangan kamu membuat dia semangat. Tetapi di sini terlihatnya tidak main hati ya, dia nggak main hati karena nggak ada cup sedikit pun, bahkan justru meninggalkan cup gitu ya. Itu keinginan yang paling dalam. Ada energi Aries di sini dan ada energi Aquarius, tentang seseorang yang mudah jatuh cinta, tentang seseorang yang penuh motivasi, tentang seseorang yang cool, yang cuek seperti itu ya. Jadi keinginan paling dalam adalah ingin kamu yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu, seperti itu. Karena terpicu dia mempunyai bertanggung jawab di sini yang harus dia benar-benar fokuskan seperti itu. Mungkin kalian berdiri dengan pasangan orang lain atau orang yang sudah mempunyai pasangan seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan mengambil 5 ya. 1,
2 3 4 5. Terkadang orang yang sudah dekat sama kita ya, walaupun sudah nggak ada perasaan cinta, tapi masih ingin, nggak tega gitu, ini sepertinya seperti itu, nggak tega aja gitu ya, seperti itu. Jangan mempermainkan hubungan ya, ini bisa vice versa, entah kamu entah dia, tetapi yang terbaca, kita membaca tentang dia bahwa keinginan terdalamnya adalah ingin kamu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan kamu, karena di sini dia ada tanggung jawab. Jangan mempermainkan hubungan. Ada lingkaran hitam, kamu masuk ke masalah ya, masalah lingkaran hitam. Ini adalah kalau kamu berdiri dengan yang udah punya pasangan, ini akan terjadi masalah. Kamu masuk di kawasan orang lain. Kita lanjutkan pesan yang ketiga. Allah memberkati langkahmu ya. Allah memberkati langkahmu. Pesan yang keempat, ada angka 11. Ini momen apa angka 11 ini? Tapi yang pasti ini dimaknai sebagai angka 2. Ya, sebagai angka 2 yang dimaknai yaitu tentang hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Ya, di sini antara kamu dan dia, atau partner ya, atau komit, bisa dibilang gitu sih ya. Oke, sekarang kita akan buka pesan yang ke 5. Dia punya pilihan lain ya, seperti itu. Selain kamu dalam lingkaran hitam, dia juga sudah punya pilihan lain ya. Terus harus bagaimana? Pertimbangkan kembali ya, apakah keinginan terdalam di dalam hatinya padamu ya, itu yang dia inginkan, kamu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan, karena dia punya alasan tersendiri, yaitu tentang sebuah tanggung jawab ya, seperti itu. Oke, file 1 ya, semoga bermanfaat. Tetap optimis, tetap positive thinking, tetap berjalanlah di dalam kebenaran, dan cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, agar kamu tidak terluka di kemudian hari seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Oke, pada 1, God bless you. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Konesmenis Tarot tentang hati dan jiwa ya, di general reading. Apakah keinginan terdalam di hatinya padamu ya, kita akan lihat apa keinginan dia terdalam di hatinya tentang kamu. Tetapi kemudian sebelumnya saya akan memaknai, di sini ada golongan darah B. Mungkin ini adalah cara mempermudah kamu mencurahkan energi ya. Ini pengetahuan tambahan tentang karakter seseorang berdasarkan golongan darah B ya. Oke. Golongan darah B ya, seseorang dengan golongan darah B ini biasanya sangat kreatif serta cepat dalam mengambil sebuah keputusan ya. Biasanya mereka memiliki cara untuk menempatkan dirinya menjadi sesuatu yang difokuskannya ya. Biasanya mereka kayak memiliki cara untuk menempatkan dirinya menjadi sesuatu yang difokuskan. Namun orang dengan golongan darah B ini tidak pandai melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan ya, nggak bisa dia. Jika dia mengerjakan sesuatu, ia akan fokus terhadap satu hal saja. Misalnya gini nih, ngerokok, dia akan ngerokok saja. Temennya kopi, yaitu ngerokok dan ngopi saja, seperti itu ya. Oke. Orang dengan golongan darah B sangat bijaksana ya, dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Mereka adalah sosok yang dapat diandalkan bagi banyak orang. Namun ya, terkadang mereka sangat egois dan tidak kooperatif. Kepribadian orang bergolongan darah B yaitu penasaran, santai, kreatif, ceria, aktif, dan ramah terhadap orang lain. Ada sifat buruknya ya, Des? Ada dong ya, emosional ya. Oke. Golongan darah B. Sekarang Gondes akan tebar kartunya ya di sini. Pilihan kamu. File yang kedua. Apakah keinginan terdalam di hatinya padamu? Yaitu menginginkan sebuah pembuktian ya, dalam cinta pastinya ya. Hubungan ini mungkin hubungan selingkuh ya, selingkuh
Betul kan, 2. Selingkuh karena apa? Kalian berdiri dengan orang yang sudah punya rumah tangga. Ya, dia mencintai, ya, mencintai kamu. Keinginan terdalamnya apa? Pembuktian. Itu yang selalu beredar dalam pikirannya, dan selalu komunikasi. Jangan pernah putus komunikasi. Itu yang dia inginkan. Walaupun hubungan ini adalah hubungan selingkuh, tetapi dia maunya tetap terhubung dan selalu melakukan sebuah pembuktian. Seperti itu yang dia mau, ya. Oke, file 2 ya. Kalau kamu ada di ranah ini, aku disarankan berhati-hati. Kamu berdealing dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga, atau sebaliknya kamu yang sudah punya rumah tangga ya. Tetapi di sini kita membahas tentang dia. Kamu berdealing dengan orang yang sudah memiliki pasangan, ya. Oke, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, tetap pada ranah, ya, pada ranah kamu, jangan melampaui batasan, ya. Oke, kan gunakan shuffle untuk pesan untuk file yang kedua ya. Kita akan lihat. Kita akan ambil 5. Warna apa kamu suka? Warna ungu ya. Oke. Kita akan ngambil 5 pesan warna ungu. Ungu ya, Des, iya. Oke. Kita mendapatkan 5 pesan. 1 2 3 4 5. Kita buka satu persatu pesannya. Berlabuh di satu cinta, ini pesan untuk kamu ya. Kemudian pesan yang kedua, selesaikan masalah kamu dulu secara dewasa. Kamu kalau punya masalah yang belum selesai dengan orang masa lalu, selesaikan dulu, baru kamu membuka lembaran baru dengan orang baru. Seperti itu maksudnya, agar tidak menemukan double masalah ya. Masalah lama belum selesai, ketimpa lagi dengan masalah baru, ya kan. Tidak menumpuk masalah. Jangan menjadi pengecut. Ini pesan buat kamu ya. Kemudian pesan yang keempat, menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Di saat terluka itu kita tetap tersenyum. Kenapa? Karena kita masih diberikan suatu sama Allah tuh, suatu peringatan atau paling tidak tanda bahwa kita masih disayang atau masih diberikan bimbingan ya. Jadi tersenyumlah, jangan menangis, jangan putus asa, karena ada hikmah di balik apapun yang terjadi. Walaupun bentuk kesusahan, putus, itu pun itu ada hikmahnya. Seperti itu ya, dan Allah Maha tahu itu. Jadi tetap tersenyum, bersyukur walaupun dalam keadaan terluka. Kamu harus memahami arti hidup. Inilah yang dipesankan untuk kamu file yang kedua ya. Jadi semoga bisa menjadi motivasi, antisipasi, dan pembelajaran. Apakah keinginan terdalam di hatinya padamu? Walaupun ini di sini ya terlihat kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, tetapi dia tetap menginginkan sebuah pembuktian dan tetap intens dalam komunikasi. Oke, sahabat Gondes, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Gondes Minister tentang hati dan jiwa di file yang ketiga. Apakah keinginan terdalam di hatinya padamu? Di sini ada golongan darah AB. Ini golongan darah kamu ya, sama dong. Gondes juga AB ya. Oke, tapi kita akan ulik ya. Ini hanya pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu atau maknanya ya. Oke, golongan darah AB ya. Karakter seseorang berdasarkan golongan darah AB. Orang dengan golongan darah AB biasanya dikenal misterius. Beberapa orang berpikir jika ia memiliki kepribadian ganda dan campuran dari golongan darah A dan B. Orang dengan golongan darah AB mudah berteman. Hal ini karena sifatnya yang asik, sehingga tidak bosan melakukan aktivitas bersamanya. Namun mereka sangat sulit mengatasi stres pada dirinya sendiri ya. Seseorang yang golongan darahnya itu AB ya, juga sangat berhati-hati saat berurusan dengan orang lain ya. Namun memiliki rasa empati atau yang baik ya, rasa simpati dengan seseorang itu baik, itu empatinya. Orang-orang ini bergolongan darah AB ini juga memiliki apa ya namanya, sebuah keterampilan analitis dan logis yang
bisa dibilang luar biasa seperti itu. Dia akan hati-hati sekali dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan seperti itu. Jadi kepribadian umum sendiri tentang seorang dengan golongan darah AB itu diantaranya itu dapat dipercaya, mudah beradaptasi, terus terutama tuh kreatif, ya, perhatian dan memiliki semangat yang tinggi seperti itu. Tetapi untuk golongan darah AB juga mempunyai sifat buruk, ya, yaitu sulit dimengerti dan tidak bertanggung jawab, egois dan pelupa. Itulah golongan darah. Mungkin banyak yang nyerempet ya kalau menurut Gondes, karena itu adalah golongan darah Gondes juga seperti itu, dan Gondes merasa seperti itu, dan Gondes akan berusaha untuk bisa merubah yang terburuk menjadi lebih baik walaupun nggak banyak. Oke. Sekarang kita akan tebar kartunya di file yang ketiga, ya. File yang ketiga kita akan lihat apakah keinginan terdalam di hatinya padamu. Di sini ada notes, hubungan yang putus nyambung. Ada the devil. Ada kebimbangan yang dia rasakan di sini. Ya, dia menginginkan sebuah kesuksesan dalam hubungan dari seorang the Empress, kamu, ya. Hubungan ini sepertinya putus nyambung, ya. Dan dia tidak suka. Tapi dia menyukai kamu selalu berada untuk dia, walaupun kadang-kadang dia tuh bimbang, ini orang kamu punya suka udahan ya, sebentar kemudian nyambung ya, seperti itu. Kenapa? Kalian tidak bisa putus dengan dia, atau kalian berdua itu tidak bisa terputus begitu saja. Kenapa? Karena dasarnya kalian sudah terjebak dalam cinta. Ada kebimbangan di hatinya tentang sebuah kesuksesan. Dia menginginkan hubungan sukses bersama kamu, ya. Dia berharap Magic Sun ini bisa membantu untuk memberikan sebuah kebersamaan di sini, keinginan kesuksesan dalam sebuah hubungan suatu saat nanti. Itu yang dia inginkan. Dan dia tidak mau kamu bilang putus, kamu tidak mau sebentar nyambung, ya. Dia minta kamu tuh harus tegas seperti itu. Kenapa? Dia juga mencintai kamu, dia menyayangi kamu, bahkan di sini kamu itu menurut dia itu kebahagiaan dia gitu loh, ya. Kamu sosok yang bawel memang, kamu sosok yang cerewet iya, galak iya, tetapi dia senang dengan itu, ya. Dan dia ingin sukses dalam hubungan ini walaupun dalam jangka waktu yang panjang, karena dia di sini ngerasa kebimbangan, ya. Tetapi alam semesta akan membantu kalian untuk bisa bersama mewujudkan sesuatu tujuan itu, ya. Hubungan yang putus nyambung, ya. Dia mau jangan putus nyambung, langsung klik aja nyambung terus gitu, karena dia bahagia bersama kamu dan ingin sukses, ya. Seperti itu file 3, ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau tidak resonat, jadikan ini sebagai hiburan. Kalau ini kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading, karena ini adalah general reading. Energi ditarik secara acak dan di berbagai tempat. Sahabat semua menemukan video ini. Kalau personal reading itu adalah pure energi kamu dan dia, ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk file yang ketiga. Kita akan ngambil warna apa sih? Warna kuning ya, atau warna biru aja? Warna biru ya. Gondes akan ambil warna biru. Fokus ya. Ini pesan untuk kamu yang menonton atau memilih file 3. Terima kasih buat sahabat yang sudah klik video dan tonton hingga dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke. Kita mendapatkan 5 pesan berwarna biru, ya. 1 2 3 4 5. Des, kenapa ini kartunya 6, Des? Ya, kita men-shuffle dan itu mungkin pesannya agak lebih tegas di sini, ya. Oke, kita akan ambil pesan pertama buat file yang ketiga. Lepaskan dia. Kenapa dilepaskan? Kalau kamu nggak suka ya lepasin aja sih. Nah, di sini ada kebimbangan dia, ya. Menginginkan bersama kamu terus. Ada the devil, ya, menakutkan, keterjebakan cinta. Ada janda. Oh, kamu berhubung dengan single parent, ya, tergantung menonton, ya. Ikutin ya, kalau yang menonton maskulin berarti dia janda, kalau yang menonton feminim dia duda gitu, ya. Allah selalu menyertai. Amin.
Kita buka file yang keempat. Tetaplah menjadi orang baik, jangan pernah berubah ya, karena Allah menyukai orang yang baik. Allah mencintai siapapun, baik beriman maupun tidak, tetapi Allah akan mencintai orang yang beriman ya, seperti itu. Walaupun Allah nggak pilih kasih sayang sama siapapun, tapi akan lebih mencintai sama orang yang beriman. Dia diam-diam mencintai, iya, dia mencintai kamu. Sekarang terserah kalian mau dilepaskan atau bertahan, karena kalian yang merasakan, kalian yang menjalani ya. Oke, posisinya seperti ini pesannya. Dia menginginkan sesuatu kesuksesan, tetapi jangan pernah bilang putus, dia nggak menyukai itu ya. Ya kadang-kadang kita memang kalau jengkel, gimana sih nggak bilang minta putus, kita dicuekin, kita nggak diperhatikan. Tapi kalau kita minta putus, dia selalu telepon, alasannya aku tuh cuek bebek tapi sayang sama kamu. Ada kata pasti seperti itu, mereka tuh pasti selalu memberikan alasan kenapa dia tuh terlihat cuek bagi kita. Ada memang sebagian orang yang mempunyai cara tersendiri mencintai kita, cuek bebek tapi sebetulnya sayang, cuek bebek tapi sebetulnya menahan rindu, cuman dia bukan tipe yang romantis biasanya seperti itu ya. Oke, di sini ada energi Capricorn. Ini apalagi Capricorn itu cuek bebek, nggak ada romantisnya. Tetapi dia kalau mencintai ya udah mencintai di dalam hati dan dikonsumsi sendiri, kemudian suatu saat bakal bucin seperti itu. Oke, sahabat Kondes file 3, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersandar pada Sang Pemilik alam semesta. Apapun yang kamu punya, apapun yang kamu inginkan, serahkan padanya. Kamu hanya diwajibkan berusaha, selebihnya Allah yang menentukan. God bless you, file 3, bye. Masih di general reading bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah keinginan terdalam di hatinya padamu? Kita akan lihat dulu terlebih dahulu sebelum menebar kartunya. Di sini kita akan maknai golongan darah O. Ini pilihan kalian. Apakah kalian golongan darahnya O? Oke, siap. Kita akan lihat ya. Ini hanya pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi apapun ya. Oke. Golongan darah O ya, seseorang dengan golongan darah O biasanya pemberani loh, ya kan? Supel dan rajin. Terlihat seperti itu sih. Kalau orang yang bergolongan darah O tuh biasanya tuh postur tubuhnya pun berbeda. Ya enggak, cara pandangan matanya, kulitnya seperti itu. Ya kan? Mereka memiliki standar yang tinggi dalam melakukan segala hal. Orang dengan golongan darah O juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ya ada potensi dia menjadi seorang pemimpin. Mereka cuek dan tidak peduli dengan hal-hal yang mengganggunya. Itu kayak tegas gitu, bukan cuek sih. Kalau menurut Gondes, kalau melihat orang yang berdarah golongan darah O itu, kalau Gondes sekilas tuh nampak tuh kayak orang tegas gitu ya, tegas ya. Selain itu mereka juga baik hati dan penuh kasih sayang. Seseorang dengan golongan darah O itu fleksibel ya, dan mudah bekerja dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang sulit gitu loh. Hal ini yang membedakan dengan golongan darah yang lain. Dengan golongan darah O ya, orang yang dengan golongan darah O itu juga sangat membenci ketidakjujuran. Terlihat sekali tegasnya. Ya, oke. File yang keempat, golongan darah O. Semoga bermanfaat ya. Kita akan tebar kartunya di sini. Apakah keinginan terdalam ya, keinginan terdalam di hatinya tentang kamu atau padamu? Kita akan lihat. File yang keempat, The Bull. Mau dia semua diawali dari awal, semua dari cinta, perasaan, finansial, ataupun tindakan. Itu terbentuk egois ya, keinginan dia, ego dia. Ya, ini usianya lebih muda, entah kamu entah dia, tetapi ada di antara kalian yang lebih muda. Masih meragukan perasaan dia sendiri ke kamu, itu dia masih ragu. Kita bahas dia ya. Kita bahas dia, tapi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dia itu masih usianya mungkin masih muda daripada kamu ya, lebih di bawah kamu sedikit atau banyak nggak tahu, tapi usianya lebih muda ya. Ada ego di sana, di mana dia menginginkan segala sesuatunya itu, tentang tindakan, tentang cintanya, tentang cinta kamu, tentang keinginannya tentang kamu. Ada ego di sini ya, tetapi dia sendiri ada belenggu di sini ya, tentang mungkin jarak kalian LDRan, atau karena
keyakinan yang berbeda, atau karena status kalian yang berbeda, atau karena perekonomian atau apapun itu, tapi di sini ada batasan. Ya, bisa istrinya, bisa anaknya, kalau single parent. Ya. Dan terkadang dia mungkin emosional, di sini terlihat emosional sekali. Karena dia selalu tidak mendapatkan apa yang dia mau dari kamu, yaitu tentang sebuah tindakan, sebuah apapun itu, termasuk materi, termasuk finansial, termasuk cinta kamu, tidak total, ya. Makanya dia ragu-ragu sama kamu. Coba kalau kamu memang seharusnya buktikan maksud dia seperti itu. Ada emosional di hubungan ini selalu itu terutama dia, ya. Ini kan kita membahas tentang dia. Sebuah keinginan, sebuah ego. Ini ada ego di sini, ego yang sangat tinggi, mengharuskan atau tidak sih kata-kata yang dia keluarkan pasti dalam kalimat sederhana tetapi sebetulnya menegaskan. Karena di sini ada emosi. Ya, dia menginginkan tentang semuanya dari kamu, ya, segalanya. Dan dia sangat egois, kita lihatnya seperti ini, sangat egois, ya. Harus gitu loh. Ya. Itu yang dia inginkan dari kamu. Di antaranya cinta kamu, materi kamu, tindakan kamu, dan pikiran kamu. Kalau bisa dia bilang A, harus A, bilang B, harus B. Kamu harus jalan, harus tidak mau, ya tidak mau, seperti itu. Jadi kayak menguatkan keinginan diri sendiri gitu. Akhirnya kemudian kalau kita nggak menurutinya, terjadinya emosional, seperti itu. Ya, ada energi Pisces. Ya, oke, file 4. Lebih hati-hati, ya. Lebih ngontrol diri. Segala sesuatu kalau dipaksakan kan nggak enak. Nah, ini sifat di sini yang dinamakan memaksakan keinginan, ya, untuk sebuah ego, seperti itu. Oke, sahabat Gondes, file 4 semoga bermanfaat, ya. Tetap pertimbangkan segala sesuatu, ya. Walaupun itu dalam baik-baik saja, tetap kamu harus controlling, mempertimbangkan apa yang kamu harus melangkah ke depan, apa yang harus kamu perbaiki, seperti itu. Tetap bersandar pada Sang Pemilik alam semesta, apapun bentuk hubungan, ya. Jangan sampai kamu menyesal, atau jangan sampai membuat kamu nanti kecewa di belakang hari, ya. Tetap optimis, bersandar pada Sang Pemilik alam semesta, tetap menjadi orang baik, melangkahlah 1 kali, berpikirlah 100 atau 10 kali, kebanyakan kalau 100 kali, ya. Tetap di rel kebenaran. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesanan file yang keempat. Kita akan ngambil kombinasi warna, ya, dari kuning, hijau, merah, silver, merah, satu lagi apa, hijau, ya. Kemudian satu lagi Gondes belum dapat, biru aja, ya. Oh, ungu, oke. Ungu. Kita akan baca satu persatu pesan untuk file yang keempat, ya, untuk kamu, ya. Oke. Gondes akan baca dari pesan yang pertama, file yang keempat. Apakah keinginan terdalam di hatinya untukmu? That's membuka lembaran baru. Dia menginginkan kegagalan yang masa lalu jangan sampai terulang di masa depan, yaitu ingin membuka lembaran baru. Seperti bayi yang baru lahir gitu loh, suci, polos gitu, melupakan masa lalu, ya. Ada energi Scorpio. Allah selalu menyertai. Ada energi Pisces dan Scorpio. Angka 21 ini di momen apa? Sudah nggak tahu, tapi yang jelas ini adalah dimaknai angka 3 yang artinya adalah sebuah pembuktian. Seperti ini, ya, dia ego menginginkan sebuah pembuktian tentang cinta, tentang hati, tentang pikiran, tentang tindakan. Hubungan horizontal antara kamu dan dia, ya. Jangan pernah lupa, ya, jangan pernah segan-segan mengontrol diri, introspeksi diri, jangan melampaui batasan. Tetap optimis, jangan putus asa. Itu harus, kita nggak boleh pesimis hanya karena cinta, nggak boleh kita pesimis hanya karena satu hal yang receh gitu, ya. Mendingan kita tetap optimis ke depan, ya.
kita akan diwajibkan berusaha saja, selebihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gue selalu sarankan, serahkan cintamu pada Sang Pemilik alam semesta, cintailah dia karena Allah. Dan selebihnya kita ya berusaha, tetap kerja ya kan, tetap mencari rezeki. Jangan fokus pada cinta doang, kita rugi besar. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku sampaikan, semoga bermanfaat. Yang mau personal reading, saya personal reading berbayar ya, tetapi tidak mahal, tidak mehong. Dan kalau yang sudah ini ranah kalian dan sudah detail, alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk memacu semangat kalian. Jangan pernah menjadikan prediksi ini sebagai acuan hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai clue, gambaran atau kisi-kisi bahwa kita harus seperti ini ya, seperti ini. Oke, ada kesalahan dalam ekonomi media start tengah jiwa, dan kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.